Nah, hamba Allah yang muliakan, selain sholat sunnah, ya, sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat rawatib, hal yang akan menyucikan jiwa adalah sedekah. Ya, sedekah itu adalah amal yang membahagiakan jiwa. Ya, amal yang memenggal jiwa dan membahagiakan hati. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardukum bisedekah, obati penyakitmu dengan sedekah." Ya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwasannya orang yang senang bersedekah itu adalah orang yang mencintai akhirat. Dan orang yang senang disedekahi adalah orang yang mencintai dunia. Ya, karena sedekah itu dalam bentuk dunia untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Ya, orang yang bersedekah mengirim hartanya ke akhirat. Ya, barakallahu fiik. Nah, ibu sekalian, selanjutnya sedekah itu membuat sehat. Dawu mardukum bisedekah, ya, obati orang-orang yang sakit di sekitarmu dengan sedekah. Sedekah juga menolak bala. Sedekah itu menolak 70 bencana. Ya, ini adalah hal yang pasti hamba Allah. Saat wabah ini merebak, bersedekahlah yang banyak, ya, maka akan menolak bala, 70 bala. Dan juga membuat sehat. Dan sedekah itu membuat kaya. Ya, kata Nabi SAW, sedekahlah maka kamu akan kaya, menikahlah maka kamu akan kaya. Ya, selanjutnya hamba Allah adalah puasa. Puasa juga melemahkan hawa nafsu sekaligus melemahkan setan. Ya, tadi ruh ditiupkan kepada jasad, timbullah nafsu yang memiliki 4 keinginan. Maka selanjutnya hamba Allah, ketika ruh itu terpisah dari jasad, maka jasad ini menjadi jenazah, mayat. Maka saat jasad ini menjadi mayat, ya, setan tidak bisa menggerakkan mayat ini. Kenapa? Karena setan hanya bisa menggerakkan manusia melalui hawa nafsu. Maka ketika hawa nafsunya dikekang, diikat dengan puasa, ditahan, ya, maka setan tidak bisa melakukan banyak hal. Maka kata Nabi SAW, ya, di bulan Ramadan, ketika malam Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka, dan setan-setan dibelenggu. Terbatas geraknya, ya, hamba Allah yang dimuliakan. Selanjutnya, dengan puasa setan dibelenggu, nafsu dilemahkan, dan merupakan bentuk disiplin iman. Ya, banyak sekali studi kasus, ya, orang-orang yang kena sihir, kena gangguan jin, ini yang kena jin nasab, puasalah, niscaya setan jin nasabnya melemah. Ya, Allah Akbar. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk berpuasa, ya. Selanjutnya hamba Allah, umrah, ya. Umrah ini adalah dalam rangka menyucikan jiwa kita. Maka direhab hati, ya, tahapan untuk penyembuhan itu, pertama orang diedukasi dengan training seperti ini. Kemudian selanjutnya dia diterapi di rumah rehab, ya. Tidak selesai di rumah rehab, kami undang ke rumah rehab pusat, ya. Dan ketika tidak sembuh di rumah rehab pusat, maka kami undang untuk terapi di tanah haram. Umroh plus ruqyah, ya, hamba-hamba Allah yang muliakan. Maka umroh plus ruqyah ini adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan tazkiyatun nafs. Ya, insyaallah kita pun di bulan April nanti, kalau wabah corona ini sudah terangkat, ya, dan pemerintah Saudi sudah membuka kembali visa untuk umrohnya, kita akan umroh bersama, ya. Semoga saya doakan dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh hamba-hamba Allah yang menyaksikan tayangan ini, baik yang streaming saat ini ataupun yang offline nanti, Allah Ta'ala mudahkan, Allah anugerahkan rezeki ruhani dan jasmaninya untuk umroh dan Ramadan, ya, di tanah haram, baik tahun ini ataupun tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, umroh itu menyucikan jiwa. Kenapa hamba Allah yang mulia? Salat di masjidku ini, kata Nabi SAW, lebih afdol 1000 kali daripada masjid lain. Kecuali Masjidil Haram, 100 kali lebih afdol daripada masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Dalam riwayat yang lain, salat di Al-Aqsa itu 500 kali lebih afdol, di Nabawi 1000 kali lebih afdol, di Masjidil Haram 100.000 kali lebih afdol. Jadi kalau kita, siapa saja orang yang menginginkan pahala salat subuh berjamaah 2 rakaat di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan 200.000 rakaat, atau dia seperti sholat yang lebih afdol
daripada 100.000 kali sholat di masjid lain. Dan sholat subuh jamaah itu seperti sholat sepanjang malam. Ya, maka seseorang itu seperti sholat malam 100.000 kali. Allahu Akbar. Maka jiwa manusia akan tersucikan di sini hamba Allah. Maka ini adalah tazkiyatun nafs, ya. Yang selanjutnya hamba Allah yang tidak kalah penting daripada tazkiyatun nafs adalah taubatan nasuha. Ya. Seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersalah, setelah dia bermaksiat, dia sucikan dirinya. Dia perbaiki namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, itu membuat Allah tersenyum, membuat Allah senang. Ya, Allah senang menerima orang-orang yang bertaubat seperti seorang pengembala, seorang musafir yang beliau membawa unta dan perbekalan di punggung unta itu, lalu beliau istirahat dan beliau ketiduran, lalu untanya pergi, lalu dia terbangun dalam keadaan sedih, dan di sore hari untanya kembali dengan seluruh perbekalannya. Alangkah riang dan gembiranya. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menerima orang-orang yang bertaubat. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah Ta'ala menerima tobat manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku menerima taubat manusia dan aku tidak peduli. Aku menerima taubat manusia dan seluruhnya. Aku menerima taubat manusia semuanya, seluruhnya, dan aku tidak peduli. Seandainya manusia membawa kepadaku dosa sebesar langit dan bumi, maka aku menyediakan ampunan lebih besar daripada langit dan bumi. Nah, hamba-hamba Allah yang muliakan, betapa banyak ya amalan-amalan yang menghapus dosa. Misalkan kata Nabi SAW, sesiapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat, maka terhapuslah seluruh dosanya seperti terlahir kembali. Sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka terhapus dosanya seluruhnya di hari itu seperti dia terlahir kembali. Ya, hamba-hamba Allah yang muliakan, kesempatan untuk bertaubat ini datang setiap saat. Dan meninggalkan taubat adalah dosa yang lainnya. Ya, hamba-hamba Allah yang muliakan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Ta'ala kesempatan untuk bertaubat. Bertaubat artinya menyesali maksiat. Taubat adalah menyesal, kata Nabi SAW. Dia memutuskan siklus maksiat, ya, membayar kafarat, memperbanyak amal-amal soleh untuk memperbanyak amal-amal soleh, ya, mengimbangi dosanya dan mengubah lingkungannya. Ya, ini gelas kita, gelas kehidupan kita. Ya, ketika seseorang melakukan amal-amal soleh, maka dia sesuai fitrahnya. Tapi tiba-tiba kemudian melakukan dosa, itu seperti satu titik hitam, satu tetes tinta yang masuk ke dalam gelas ini, hamba Allah. Maka semakin banyak dosa, semakin pekatlah. Bagaimana cara menghapuskan dosa tersebut? Ya, yakni bagaimana cara membeningkan gelas kita ini? Maka caranya adalah dengan menambah amal-amal soleh yang lebih banyak, sehingga tinta yang pekat itu mencair. Bagaimana hamba Allah ketika usia kita tidak sempat, tidak cukup, maka buatlah amal jariyah yang akan mengalirkan pahala-pahala yang terus-menerus, bahkan setelah kita mati, maka gelas kotor kita akan kembali bersih insya Allah. Yang selanjutnya adalah muhasabah. Ya. Muhasabah adalah mengingat waktu-waktu yang telah berlalu. Ya. Hamba Allah yang dimuliakan, kita di muka bumi ini adalah hanya lewat saja. Dan kita tidak selamanya di muka bumi. Dahulu Allah Ta'ala ciptakan ruh kita dan mendiami alam ruh. Lalu kemudian Allah Ta'ala menakdirkan kita untuk masuk ke alam dunia ini. Ya, alam rahim. Dahulu kita diciptakan di alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim, dan masuk ke alam dunia. Kita di dunia ini hanya lewat, hanya sementara, dan kemudian akan meninggalkannya. Kita masuk ke alam barzakh, ya. Kita masuk ke alam mahsyar, dan ada hisab, ya. Ada mizan, ada sirat. Itu adalah waktu yang harus kita pikirkan lebih banyak daripada sekedar kehidupan di dunia ini. Dengan adanya virus COVID-19 ini, orang-orang kemudian panik. Mereka takut mati, ya. Mereka bingung entah apa yang harus dilakukan.
takut kepada kematian lebih besar daripada memikirkan hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Maka seorang yang beriman itu tidak hanya takut bahwa dia akan mati dalam keadaan buruk, tetapi takut akan azab yang akan terjadi setelah kematian. Maka hamba Allah yang muliakan, implementasi daripada rasa takut itu adalah takwa. Hasil dari muhasabah, ya. Sesekali kita harus merenung, ya, berpikir, berujlah, ya. Kemudian juga melakukan muhasabah, ya, melihat hal-hal yang telah berlalu, ya, melihat usia yang terus berkurang, ya, melihat rambut yang mulai memutih, masalah-masalah yang semakin banyak, ya, dan bekal yang sedikit. Nah, hamba Allah yang muliakan, Dr. Aid Al-Qurni mengatakan bahwa akhirat itu senantiasa lebih dekat daripada yang manusia pikirkan. Ya, Ibu sekalian, selanjutnya adalah seni dalam muhasabah, ya, mengingat masa-masa yang akan berlalu, ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia di muka bumi ini seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan, lalu dia singgah di bawah pohon, ya, untuk menarik napas, mengumpulkan energi, kemudian dia berdiri dan melanjutkan perjalanan. Jadi lamanya kita di dunia ini seperti sedang ada seperti berteduh di bawah pohon, hanya sebentar saja. Ya, kita hanya singgah di dunia ini dan melanjutkan perjalanan yang panjang. Ya. Kemudian hamba Allah yang muliakan, rata-rata umat Nabi SAW hidup antara 70 sampai 80 tahun. Sedikit yang lebih. Ya. Allah Ta'ala telah berikan kepada kita 20 tahun yang pertama. Dan 20 tahun itu kita belajar tentang hidup, ya, tentang dunia, tentang manusia. Dan 20 tahun yang kedua Allah sudah berikan kepada kita, ya, masa pendewasaan. Dan Allah akan berikan, insya Allah, kalau diberikan kita usia panjang, 20 tahun yang ketiga, yakni usia persiapan. Maka kalau sudah diberikan 20 tahun yang ketiga, jarang yang mendapatkan 20 tahun yang keempat. Hari ini usia kita adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita usia yang panjang. Itu adalah nikmat, hamba Allah yang muliakan. Maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk kebaikan. Ya. Lihat diri kita, apakah kita sudah mencapai usia 40? Ya. Maka kalau sebelum mencapai usia 40, maka bersyukurlah, bersiap-siaplah agar di usia 40 kita mencapai kedewasaan, kematangan spiritual. Karena ruh itu terus diperjalankan, ya, dari alam ruh, alam barzah, alam mahsyar, hisab, ya, dan juga hamba-hamba Allah yang muliakan mizan dan sirat, ya. Terakhir hamba Allah yang muliakan, ya, bagaimana menyucikan jiwa itu adalah dengan menikah, ya. Bagi orang-orang yang belum menikah, maka segeralah untuk mempersiapkan diri. Jangan khawatir, ya, dengan sedikitnya harta, sedikitnya persiapan, ya. Rasulullah SAW mengatakan, menikahlah maka kamu akan kaya. Dan menikah hamba Allah itu menyempurnakan setengah iman, ya, mempercepat kesembuhan, terutama yang penyakit pada rohaninya, pada akalnya, ya, kegoncangan, kecemasan, ya. Kemudian dalam pernikahan banyak sunnah-sunnah yang menggoda, melipat gandakan pahala, dan banyak studi kasus membuktikan bahwa orang 50% sembuh setelah menikah. Ya, semoga yang belum menikah Allah nikahkan tahun ini, ya, dan tazkiyatun nafs ini menjadi asbab nikahnya Anda sekalian. Selanjutnya jihad fi sabilillah, ini mengangkat senjata, ya, di perbatasan memerangi musuh yang menyerang negeri kita, ya, dengan komando ulama tentunya hamba Allah yang memuliakan. Jihad akbar artinya memerangi musuh yang berkehendak memerangi kita, ya. Ada juga hamba-hamba Allah yang memuliakan jihadun nafas, ya, jihad dengan jihad melawan nafsu kita. Maka tazkiyatun nafas ini adalah bagian daripada jihadun nafas atau jihadun nafas yang sesungguhnya, ya. Jadi melawan perasaan. Kalau engkau ingin melihat posisi engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, maka lihatlah dirimu
apakah dirimu ini seseorang yang melakukan hal-hal yang menentang perasaan atau sebaliknya. Maka kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perasaan, maka kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Bangun malam itu menentang perasaan. Puasa menentang perasaan. Ya hamba-hamba Allah. Menikah ya, itu menentang perasaan. Inginnya bebas. Inginnya tidak ada aturan. Nah, hamba Allah yang muliakan, ya kemudian jihad juga bisa dengan harta kita. Ya dengan amwal ya, dan jihad ini akan menyucikan jiwa seorang yang beriman. Yang terakhir hamba Allah adalah zikrullah ya, berzikir dengan lisannya, berzikir dengan kolbunya, duduk di majelis ilmu menyimak ilmu semisal ini, zikir pagi, petang dan malam, dan juga membaca Al-Qur'an atau tilawatil Qur'an juga termasuk zikir. Maka Al-Qur'an merupakan bagian daripada zikrullah ya. Zikrullah bagian daripada tazkiyatun nafs, dan tazkiyatun nafs adalah inti daripada agama ini. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Ini adalah tazkiyatun nafs yang bisa saya sampaikan.